bayangin aja. Tunggu itu. Tontonin. Di era pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo, kita sudah ada namanya program Indonesia Pintar ini, dikhususkan untuk kita mengajak anak di luar atau anak-anak yang tidak bersekolah untuk kembali ke sekolah lagi. Kita berikan bantuan melalui program Indonesia Pintar ini. Kita berikan mereka kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak yang miskin ataupun terkena miskin agar mereka bisa kembali ke sekolah. Ini kendalanya sebagian besar adalah dari faktor ekonomi. Mereka itu sebenarnya kalau sekolah negeri sendiri itu sudah ada, mereka sudah gratis untuk di sekolah negeri untuk tingkat SD, SMP dan SMA pun juga sudah diberikan bantuan dana juga sebenarnya untuk kalau mereka bisa masuk ke sana semuanya gratis gitu. Terkadang juga ada faktor di kemauan anak itu sendiri ya. Oh iya, pesan-pesan untuk para adik-adik semua, sekarang jangan ragu, adik-adik semua harus kembali ke sekolah. Sekarang di era Bapak Presiden Joko Widodo sudah memberikan program Indonesia Pintar. Gunakan program itu untuk adik-adik semua kembali ke sekolah. Semangat terus belajar, jangan ragu, jangan putus sekolah. JCT ini sebenarnya sudah berdiri cukup lama, mulai tahun 2008 sampai sekarang. Jadi kenapa rumah belajar ini berdiri? Karena kita melihat di Jakarta ini, terutama di daerah Jakarta Utara, tingkat kemajuan masyarakat, tingkat ekonomi masyarakat ternyata tidak sebanding gitu kan dengan proses itu, sehingga banyak ketimpangan, ada kemiskinan cukup besar. Di lain sisi kemudian juga banyak misalkan tingkat kemiskinan itu yang kemudian melahirkan banyak tingkat anak-anak putus sekolah. Nah dari situlah yang kemudian melatar belakangi kenapa rumah belajar ini kemudian berdiri di Jakarta Utara. Selama ini kita dalam proses perekrutan anak-anak putus sekolah kemudian untuk kembali di rumah belajar ini, kita tidak pernah memberikan penarikan biaya apapun karena itu. Mereka kemudian bisa masuk untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sini dan semua kegiatan-kegiatan yang ada di rumah belajar gitu kan. Kecuali biasanya kita hanya narik di waktu menjelang ujian doang. Kebetulan kita selama ini kita didukung, disupport keberlangsungan sejak mulai 2008 sampai sekarang disupport oleh JCT, salah satu perusahaan yang ada di daerah Jakarta Utara ini. Gitu. Syaratnya cukup mudah kalau di sini. Yang penting ada kemauan untuk mau belajar. Kemudian yang kedua mereka putus sekolah. Kemudian yang ketiga adalah batas usianya ada sampai 22 tahun. Itu. Tutornya pertama yang kita rekrut adalah sama sebenarnya prinsipnya, mereka memiliki kemauan, jadi kesukarelaan untuk mau berbagi pengetahuan kepada anak-anak yang ada di sini. Itu prinsip satu, dia mau berbagi. Kemudian yang kedua, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan anak-anak yang ada di sini gitu kan. Nah yang ketiga adalah dia bisa mau menyesuaikan jam pembelajaran, karena sistem pembelajaran yang kita lakukan adalah itu sistem pembelajarannya modelnya lebih ke banyak peningkatan ke skill kemampuan anak-anak keterampilan gitu. Pengalamannya terutama ya satu, ini utama karena lanjut sekolah memang penting. Kedua kan makin pula boring juga kalau di rumah nggak ngapa-ngapain, ini kan sekolah lanjutin. Awalnya pernah ngerasa minder karena memang
dulu Rumbel ini belum terkenal, belum terlihat di Sudin. Nah, sekarang alhamdulillah sudah terkenal. Banyakan orang nanggap sekolah ini sekolah enteng, soalnya satu, sekolah ini kurang tegas, dua, nggak pakai seragam, tiga, gurunya seadanya. Nah, perubahan sering saya alami dari solidaritas awalnya masuk, dari tadinya belum tahu, sekarang sudah tahu. Dan dulu kan juga di sini senggang banget sama anak-anaknya gitu, maksudnya jauh lah dari pergaulan gitu, kurang akur dalam artiannya. Sekarang kan udah alhamdulillah udah deket. Ya dulu juga kanak-kanak rasa ingin tahunya tinggi ya, terutama dari imajinasi. Nah itu kan setiap orang pasti beda-beda pemikirannya. Kalau saya dulu nakal karena saya ingin coba-coba awal. Dari saya dulu ngerokok, dulu pernah nyobain juga narkoba, cuman nggak pernah namanya ngelem. Kan itu tahu langsung masuk ke otak kita baik. Sekarang perubahannya udah ibarat perhitungan udah 180 derajat. Dari yang suka begitu jadi ngebenci yang begitu. Cita-citanya cuma satu, ngebanggain orang tua dunia dan akhirat. Kita cari lagu yang lengkap ya. Oke, bagian dari intro, song, bridge, ref, interlude, song lagi, ref lagi. Biasanya kalau ada song 1, song 2 sampai song 3 itu refnya juga bukan ada 3, refnya itu lebih dari 1. Nah. Ada yang tahu ini siapa namanya? Gelap-gelap. Ini semuanya gelap-gelapan. Bisa mengenal dunia anak-anak gitu, bisa dekat sama anak-anak, bisa sharing bareng anak-anak gitu. Nah, terus kadang kalau lagi ngajar juga anak-anaknya ada yang suka main-main, ada yang kadang ngedengerin, kadang enggak, kadang belajar semaunya dia gitu. Jadi kita harus bisa ngambil hati anak-anak gitu. Kita juga bisa harus apa ya, dia maunya belajar apa gitu, ya udah kita ikutin gitu, biar apa ya, biar dia juga mau gitu belajar sama kita gitu, kayak lebih menantang gitu. Kalau anak-anak yang formal kan ya begitu biasa gitu ya, kalau ini kan emang rada nakal gitu, jadi kan apa ya, lebih menantang buat kita gimana sih cara mendidiknya gitu. Harapannya sih biar bisa lebih kreatif lagi, biar bisa lebih apa ya, senang gitu dalam dunia belajar gitu. Nama saya Muhammad Iqbal Khatami. Saya lahir di Jakarta tanggal 4 September tahun 2000. Saya bersekolah di Rombel sekitar dari bulan Februari. Kira-kira ada 4 bulan sampai sekarang ini. Dan saya mengambil paket C. Karena ceritanya dulu saya ya gitu berantem sama keluarga karena keseringan ya anak muda gitu ya, agak badung, jadi saya pindah rumah sendiri. Nah sampai sekarang terus ketemu keluarga lagi, dah saya lanjutin sekolah di non formal. Bedanya ada sih, mungkin belajar ya, karena saya kalau di sekolahan belajarnya ini sih, kalau belajar nggak pernah bercanda ya kan. Mungkin kalau di sekolah non formal banyak kawan-kawan yang ngajakin bercanda karena gurunya nggak terlalu ketat juga ya kan. Saya setiap harinya selalu
ngurusin kerjaan rumah, ngegantiin ibu. Jadi saya seperti nyuci, masak, bangun pagi, harus ngangkat air. Dan mungkin Tuhan ngejawab semua ya. Sempat pernah ada perubahan sih di keluarga saya juga. Dan itu nggak berapa lama karena kakak saya yang mempunyai sifat sombong waktu itu. Jadi kami jatuh lagi ke lubang yang sama dan saya coba berdiri lagi untuk saat ini. Ada sih perubahan. Mungkin kalau orang biasa ngomong ini kan ya, kamu sekolah apa enggak? Saya bisa jawab sekolah. Sebelumnya kan saya belum bisa jawab bisa sekolah. Mungkin sekolah di non formal ini saya bisa sekolah walaupun di sekolah non formal. Terus ya banyak kegiatan lagi lah. Setiap hari harus ada kegiatan. Buat kalian yang tidak sekolah, buru-burulah cepat sekolah, karena kita ngelihat orang tua kita di hari tua nanti seperti apa itu tergantung oleh kitanya malas sekolah atau rajin sekolah, itu tergantung juga oleh kesuksesan kita. Jangan seperti saya yang nggak sekolah dan masuk sekolah non formal, akhirnya saya kerja gini capek. Dan ya mungkin kalian harus sekolah lah, cepat-cepat sekolah. Bagian orang tua kalian itu yang pertama, apalagi ibu yang ngurus kita dari kecil ya. Mereka adalah anak-anak yang jarang sekali mendapatkan perhatian khusus dari orang tua maupun lingkungannya. Banyak yang bilang bahwa belajar di sekolah non-formal tidak mempunyai masa depan yang terang bagai matahari pagi. Tapi meskipun banyak yang memandang sebelah mata tentang mereka tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Karena mempelajari ilmu bukan hal yang kalian dapatkan di sekolah formal, melainkan setiap kali kaki kalian melangkah, itulah ilmu yang harus kalian pelajari. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.